sebentarnya, tapi jangan lama-lama ya. Kan. Halo? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera. Oke. Angeli. Oke, Angeli. Ya, selamat malam Kak Angeli. Saya mau tanya dulu nih, Kak Angeli ini Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Cantik-cantik kok Muslim sih? Ada apa dengan Kak Angeli ini? Mengapa cantik-cantik kok Islam? Ya, Kak Angeli sudah lama nonton channel saya. Sudah lama. Sudah lama. Sudah berapa lama? Nggak terhitung lagi lamanya, Bang. Nggak terhitung lagi lamanya. Kita tes dulu ya. Kalau Anda Islam... Udah lama banget. Sudah lama banget. Oke. Coba kita tes dulu. Kalau Anda benar-benar seorang muslimah. Coba baca Al-Fatihah dulu coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah nih, sah. Baik, sah dia, muslimah memang. Saya mau tanya, sekarang ini benar-benar masih muslimah atau sudah bimbang atau mau jadi Kristen atau bagaimana? Sebenarnya ada kebimbangan sih, Bang. Ada kebimbangan. Apa yang membuat Kak Angeli bimbang, kemudian masih ragu-ragu untuk meninggalkan agama Islam? Ya, seperti yang dibilang kayak ustadz-ustadz itu punya istri 5 gitu. Jadi nggak ada. Ya, itu sunnah Rasul di dalam agama Islam. Begitu. Memang banyak sekali hal-hal yang bersifat seperti itu di dalam pokok bahasan agama Islam. Lalu itu membuat Anda mulai meragukan agama Islam ya? Ya, tapi sebenarnya saya biarpun Muslim tapi belum tahu banget tentang agama Muslim ini, Bang. Belum tahu banget. Sebentar. Saya mau tahu, ini mualaf kah? Muslim sejak lahir kah? Atau bagaimana? Sejak lahir, cuman saya belum paham, maksudnya belum terlalu mendalami. Mendalami gitu. Ya kan itu sudah saya bilang setiap hari. Setiap saya live selalu saya bilang alasan seseorang Islam itu karena dia nggak ngerti agama Islam. Jadi saya tidak heran kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Saya Islam tapi tidak paham agama Islam. Ya kalau Anda paham pasti Anda akan meninggalkan agama Islam. Tapi saya pernah bermimpi loh, Bang. Apa itu mimpinya? Saya mimpi pernah melihat seperti cahaya. Tapi dia cahaya itu hanya sekilas gitu, Bang. Sekilas begitu gimana? Jangan-jangan nanti cahaya matahari masuk di ruang-ruang celah genteng yang bocor atau bagaimana? Ini benar ceritanya. Gimana? Cahayanya maksudnya gimana? Apakah cahaya matahari yang masuk dari sela-sela genteng atau bagaimana? Yang jelas dong ceritanya, ayo. Gimana? Kayak mimpi, pertama itu mimpi dia kayak bercahaya, seperti cahaya aja gitu, Bang. Hati ini kayak ada ketenangan, antara ketenangan gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong Kak Angeli, ini masih sholat atau enggak? Sekali-sekali sholat, Bang. Sekali-kali sholat. Berarti masih Islam betulan ya? Ya masih. Terus yang membuat Kak Angeli ini masih nyangkut di Islam, tidak meninggalkan Islam itu apa?
karena dari orang tua kan, jadi dari lahir kan udah muslim gitu Bang. Tapi ingin juga sih ke gereja gitu, pengen juga ke gereja. Masih single kah atau sudah ada suaminya? udah punya suami memang, tapi udah cerai. Oh, nikah sama muslim atau sama Kristen? Lagi dekat dengan agama non-muslim. Oh begitu. Ya. Tanggung jawab ini berarti yang lakinya ini ya. Itu nggak masalah Bang kalau dekat sama non-muslimnya kan. Gimana? Kalau kita dekat dengan beda agama kan itu nggak masalah. Iya, kalau di dalam agama Islam memang boleh seorang laki-laki itu mengambil istri dari ahli-ahli kitab gitu. Tapi kalau kata ulama-ulama, perempuan nggak boleh dekat-dekat dengan ahli kitab, tapi kalau laki-laki boleh. Nah, begitu. Memang serba menang semua laki-laki kalau dalam agama Islam. Suka-sukanya laki-laki seperti itu. Bahkan hadiah gini, saya kasih contoh nih. Secara normal saja, ini kita nggak usah tinggi-tinggi ya. Kalau ngomong orang Islam jangan tinggi-tinggi. Gini, Kak Anjeli. Allah itu akan memberikan hadiah bagi orang-orang yang bertakwa. Apa hadiahnya? Hadiahnya itu, kata Allah ini, adalah gadis-gadis yang berpayudara besar. Saya mau tanya. Kalau laki-laki, normalnya pasti suka yang perempuan. Perempuan, normalnya suka laki-laki. Kalau laki-laki suka dengan laki-laki, berarti ada kejanggalan. Kalau perempuan suka dengan perempuan, berarti ada keanehan. Betul? Betul nggak? Baik. Saya sarankan untuk Kak Anjeli keluar dari Islam. Kenapa? Karena nanti dikasih hadiah wanita-wanita berpayudara besar. Pertanyaan saya, buat apa itu semua? Coba silakan. Buat apa? Bingung kan? Iya. Karena pahala atau hadiah bagi orang yang bertakwa itu hanyalah gadis-gadis berpayudara besar. Berarti perempuan-perempuan dalam agama Islam kasihan dong, buat apa? Gadis-gadis berpayudara besar untuk wanita dalam agama Islam. Oh, kita tampilkan dulu ayatnya ya. Nanti kalau kita ngomong saja tidak menunjukkan dalilnya, disangkanya kita fitnah, saudara-saudara. Baik. Saya akan tunjukkan ya hadisnya, bahwa seorang muslim itu akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Di mana ayatnya? Baik. Ya. Kita akan tampilkan ayatnya. Perhatikan ya. Surat An-Naba ayat 33. An-Naba 33. Baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Nanti kita disangkain fitnah kalau kita tidak menampilkan ayat. Saya balik dulu kamera saya. Makanya Kak Anjeli ini kalau mau gadis-gadis montok ya masuk aja Islam. Perhatikan. Ini Al-Quran ya Kak ya. Surat An-Naba ayat 33. Oke. Nah, apa dikatakan di situ? Perhatikan. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Nah, ini surat An-Naba nih. Kalau tidak percaya nih, saya biar di browser ya. Nih browser ya. Nih, surat An-Naba ayat 33. Nih, perhatikan. An-Naba 33.
Ini memang kalau dalam terjemahannya dia hanya gadis-gadis remaja yang sebaya, tapi masih ada Al-Qur'an yang menggunakan gadis-gadis yang montok. Ya, nih, lihat ya di tafsir-tafsirnya ini jelas nih. Perhatikan dalam kitab-kitab tafsirnya dikatakan apa? Nih, yakni mereka mendapatkan gadis-gadis muda yang buah dadanya masih kencang. Nah, lihat nih. Mereka itu akan ditemani gadis-gadis sebaya yang suci. Ya, dari kaib yang bermakna gadis yang kencang payudaranya. Nah. Nih banyak nih, perhatikan ya. Tafsir-tafsirnya baca saja sendiri nih. Ya. Ya. Nih, kebun-kebun mengumpulkan nih ya, jenis-jenis pohon dan seterusnya. Dikasih gadis-gadis yang remaja. Nih. Gadis-gadis yang baca sendirilah. Ya nanti kalau kita bacakan terus nggak enak jadinya. Jatuh. Ya. Gadis-gadis atau istri-istri jelita yang memiliki buah dada yang montok, yang tidak kendor. Nah, pertanyaan saya, Kak Angeli. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Kalau misalnya Kak Angeli masih menjadi seorang muslimah, terus mendapatkan pahala hadiah dari Allah berupa gadis-gadis montok, buat apa? Saya mau tanya. buat bikin sakit hati para perempuan. Nah, itu jadi jangan tunda-tunda lagi. Saya kurang senang loh Bang Edis lihat ustadz nggak suka karena banyak yang istri 4 gitu. Iya. Iya, sukanya bagi ustadznya yang suka. Kalau bagi istrinya ya. Iya, contoh ya. Abdul gitu Somad. Ya? Abdul Somad tiap hari dia ceramah masalah keluarga, ya kan? Ya Abdul Somad. Bagaimana ini Abdul Somad kalau begini dan begitu? Dianya sendiri malah Kemudian siapa lagi? Aagim juga sama. Seperti itu Kak Angeli. Jadi saya sarankan jangan yang tinggi-tinggi lah ya, sederhana-sederhana saja. Intinya Kak Angeli, bahwa kalau Anda masih tetap Islam, nanti Anda masuk surga dikasih gadis-gadis yang berpayudara besar. Enggak lah, enggak mau. Ya ini makanya jangan masuk Islam. Bagaimana? Kalau Anda masih Islam, ya itu hadiahnya bagaimana? Karena saya biarpun Muslim, saya nggak ngikutin. Kalau nggak cocok gitu saya nggak mau ikutin Bang. Tapi itu kan Al-Quran. Ya biarpun kalau Al-Quran kalau nggak adil dan nggak cocok menurut saya nggak mau ikutin. Iya, makanya jangan lama-lama untuk meninggalkan agama Islam. Begitu. Tapi coba ya saya konfirmasi dulu. Siapa tahu ada Muslim yang lain. Coba mau ngetes atau bagaimana. Sila saya kasih naik ini Muhammad Reza. Muhammad Reza. Ya Muhammad Reza, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo Dis. Ya Muhammad Reza, ini dia sudah mengakui nih bahwa robnya orang Islam digendong-gendong, anakku adalah robku. Muhammad Reza, ini ada seorang muslimah, ini namanya Angeli. Dia walaupun seorang muslimah, tapi dia sudah ragu-ragu lah. Gitu ya, Dis? Gitu ya? Ya coba tanya aja langsung. Tanya saja langsung. Oh ya, sebelum lanjut Mbak Angeli, kenapa, apa yang diragukan? Yang diragukan, saya nggak suka yang namanya poligami ditentang Muslim. Anda tahu nggak poligami yang di dalam Al-Quran itu? Dijelaskan sebentar Bu ya, saya jelaskan. Di dalam Al-Quran mengatakan
Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Bahasa Indonesia saja lah. Sabar, ini saya bacakan, Edi. Iya, Jangan tetap kemana-mana. bahasa Arab, dianya bukan orang Arab, dianya tidak mengerti. Betul nggak Kak Angeli? Teman-teman di bawah ini. Ketika saya bacakan nggak Quran ngerti saya, dianya, pakai bahasa dia Indonesia kejang-kejang. saja. Ketika saya bacakan Quran saya, dia kejang-kejang. Kok kejang-kejang? Bahasa Indonesia aja bang, soalnya saya nggak ngerti yang Iya, namanya. saya sebentar. Ini nanti saya jelaskan. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Wa ruba' jadi 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jikalau kau tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka satu saja. Itu Allah menyuruh. Jadi Quran itu menyempurnakan segala sesuatu. Sebelum Nabi Muhammad turun, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, itu menyempurnakan sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya mempunyai istri 100, disempurnakanlah menjadi 4 dalam Al-Quran. Kalau istrinya Nabi 9 itu khusus. Nah, Kalau bagi umatnya, katanya istri 4. Giliran Muhammad lebih daripada 4. Memang mereka ini suka mereka semua. apa Dis? Tadi Apa yang katanya kau sharekan di otaknya? jika kamu mau 1, 2, 3 atau 4, betul. Tapi giliran Muhammad lebih dari 4. Apa yang kau lengserkan? Makasih, Jembret, makasih. Ya itu, bagaimana itu? 4, tapi Muhammad lebih dari 4, gimana? Oke, mau saya jelaskan lagi tentang hal itu. Ya, silakan. Itu di luar itu dalam kepala semua itu, segala sesuatu yang kau pertanyakan itu, Dis. Jadi Nabi Muhammad menikahi misal 9 istrinya dalam riwayat. Yang pertama Siti Khadijah. Kenapa yang pertama Siti Khadijah? Karena itulah wanita yang membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam menyebarkan agama Islam. Padahal beliau janda. Tidak lebih dari itu. Sayyidatuna Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah. Coba. Iya, sabar. Intinya Muhammad melebihi apa yang sudah dibatasi di dalam Al-Quran. 4. Muhammad sendiri lebih dari 4, betul? Iya. Nah, artinya Terus, Muhammad melanggar Al-Quran. Apakah Allah membantah di situ? Di dalam Al-Quran apakah tadi dikatakan maksimal 4, iya, betul? Iya, maksimal itu khusus umatnya. Itu khusus umatnya. Berarti dan bagi Muhammad Al-Quran tidak berlaku. Dan Al-Quran menyempurnakan hal itu. Berarti untuk Muhammad tidak berlaku. Al-Quran tidak berlaku. Apalah kau bilang Al-Quran tidak berlaku, Edis? Tapi bang, kalau menurut Edis, saya, biarpun saya Angeli. Sebenarnya Edis ini udah Angeli. Coba ganti. Iya, saya tahu. Dia dulu. Angeli. Ya, silakan. kasih dia dulu ngomong. Kalau menurut saya, dengan biarpun saya muslim ya, kalau menurut saya dengan tentang istri berempat ataupun 100, itu menurut saya tidak adil. Apa tidak adil? Anda tahu nggak sejarah? Saya kasih tahu sejarah nenek moyangnya Yesus. Itu banyak istrinya. Kalau tidak banyak, apa kakek nenek moyangnya Yesus, maka Yesus tidak lahir dia. Kata siapa? Kita asumsi liarmu saja. Sejak kapan saya asumsi liar? Itu kan sudah dibahas Ustadz Yusuf PI sama kau. Ya, intinya itu kan hanya asumsi liarmu saja. Kalau menurut saya kan kalau dia Muslim yang saya tahu itu cuma 1 istri. Gak ada yang namanya poligami. Tapi kalau di agama Muslim itu banyak kan poligami, kadang-kadang itu laki-laki yang nggak mampu tapi sosok mampu gitu. Ya udah jangan disalahin. Ya udah jangan disalahin Qurannya dong, salahin yang itu yang melakukan. Berarti salah agama. Al-Quran kan sudah Al-Quran sudah kalian berdua. Al-Quran sudah memerintahkan. Sebentar, itu kecilin saja, nggak usah pakai seperti itu. Dengar. Gini, Muhammad Reza.
kamu harus mengakui bahwa aduh. banyak wanita-wanita muslimah itu yang sudah memandang agama Islam itu agama yang tidak masuk akal. Ini saya kasih contoh. Saya juga pernah berdiskusi dengan seorang Iya, karena nggak pernah ibadah ini. Perhatikan ya, nih. Ini apakah muslimah setuju dengan Tanya Angel ini, berapa kali dia sholat di satu hari? Sebentar, aduh, ini kamu ngomong terus, dengar. Dengarkan ya, wanita ini bicara apa kepada saya nih, dengarkan. Berarti dia nggak sepakat dengan poligami. Enggak. Enggak. Aku bukan hidup di zaman Nabi. Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu, kenapa adanya poligami? Karena mereka membantu janda yang nggak mampu. Tapi sekarang malah artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Gitu ya. Tuh kan katanya poligami itu katanya menjadi ajang selingkuhan. Aku mau bertanya Bang Idis. Ya. Kenapa kalau di Muslim ini istri berempat tapi selalu disakiti? Karena menurut Al-Quran perempuan itu boleh dipukul. Yang ngajarin tuh Al-Quran. Gimana? Coba sekarang saya tanya dulu Muhammad Reja. Betul nggak Al-Quran membolehkan suami memukul istrinya? Terus kenapa kita semakin Di mana, Dis? Bentar dulu Anjeli. Di mana, Dis? Kenapa kita Di mana, Dis? merasa kayak gimana ya? Makin jahat gitu. Kenapa ya? Gimana? Kalau kita semakin tahu tentang agama Muslim ini, kita semakin Kenapa? Semakin apa? Artinya semakin mengarahkan kita. Itulah Anda. Ya, beda dengan muslimah yang lain daripada Anda. Anda saja ini kasar sekali dengan wanita ditunjuk. Enggak, saya nggak kasar loh. Saya menjelaskan. Karena sesuatu Dis. Ada yang nggak cocok Dis. dengan Di Quran saya sudah menjelaskan seseorang yang kayak Angeli dan Anda, Edis. Di Quran saya sudah menjelaskan Angeli dan Edis. Sekarang saya tanya, menurut Al-Quran boleh nggak mukul istri? Di mana itu mukul istri perbolehkan? Baik, Edis. coba buka surat An-Nisa ayat 34. Coba buka. Oh, bukalah datanya. Nanti saya buka datamu juga. Nanti ini giliran saya bertanya bisa. Boleh, silakan. Bisa nggak saya bertanya? Baca. Kau bukalah datanya situ. Apa yang kau permasalahkan? Nanti kalau saya buka, saya lagi yang ngerti agama Islam. Nggak ada yang. Nanti kalau saya lagi yang mengerti agama Islam, silakan buka. Iya, terserah kau lah, terserah kau, Dis. Coba buka. Terserah kau lah mau kau artikan ke mana. Ayat 30. Nanti saya bantah. Silakan baca artinya. Apa bunyinya? Ya baca artinya sana. Jangan panik dong. Nggak ada panas saya menghadap kalian berdua. Nggak ada panas saya menghadap kalian berdua. Silakan Kemana? An-Nisa ayat 34. Ayat 34. Silakan baca. Edis. Kau ajak dengan Gus Wapi cari robahu aja kau mencret. Gimana? Cari robahu dia nggak bisa. Silakan baca An-Nisa ayat 34. Edis. Ya Allah ya Karim. Sudah jadi orang Islam berapa tahun Anda tidak tahu agama Islam boleh mukulin istri? Tentang ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saja, nggak usah lama-lamain. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Oh, tentang ayat ini. Panas ya dengar Al-Quran, guys. Bacakan. Apa gak ada sepermasalahan di sini? Baca artinya. Saya nggak ada terjemahannya di sini. Saya kurang nggak ada terjemahannya. Pantesan Anda tidak pernah tahu isi Al-Quran. Enggak, saya udah tahu ini mana ya. Makanya saya nggak ada terjemahannya. Artikan. Loh, kok baca aja artinya. Apa arti? Saya nggak ada permasalahan di ayat ini. Apa? Makanya saya bilang Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia nggak ngerti agama Islam. Nis,
Des, ar-rijalu qawwamun 'alan Udah, nisa. saya balik saja. Udah, diam dulu. Saya balik nih. Ini surat An-Nisa ayat 34, betul? Betul? Baik, artinya, perhatikan. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan apa ini? Apa ini? Pukullah mereka. Jadi makanya kalau Kak Anjeli tadi bilang kenapa laki-laki muslim itu kasar, karena Al-Quran yang membolehkan mereka untuk berbuat kasar. Sekarang Muhammad Reza, tepuk tangan dulu buat Edis. Tepuk tangan buat Tuhan. Laki-laki boleh mukulin istrinya. Kamu akui nggak bahwa laki-laki boleh mukulin istrinya menurut Al-Quran? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Padahal karena itu kan pemahamanmu, Dis. Pemahaman Ini pemahaman saya. Jangan dulu, jangan. Saya mau bertanya. Pemahaman bagaimana? Orang ayatnya sudah jelas begitu pemahaman. Ya, gimana Kak Anjeli? Gimana itu? Saya memang tahu. Tahu di dalam Al-Quran itu suami boleh beristri 4 gitu. Tapi menurut saya itu tidak adil gitu. Karena di Al-Quran itu sebenarnya kalau bagusnya kan dibuat istri 1 gitu. Oke. Iya, banyak wanita-wanita seperti Anda, bukan cuma Anda. Banyak saya ngobrol dengan wanita-wanita muslimah sepemikiran gimana mau dengan bisa Anda. Adil? Padahal namanya juga manusia kan nggak ada yang sempurna gitu. Ya. Oke, begitu Kak Anjeli? Iya. Baik, saya turunkan ya. Oke Bang, makasih Bang. Oke, sama-sama. Terima kasih, saya turunkan. Ya, itulah teman-teman ya, ungkapan-ungkapan dari wanita-wanita muslimah. Bukan cuma 1-2 loh yang kayak gitu ya, banyak yang lain-lain. Ya, di akun saya yang satunya itu ada saya upload begitu juga. Mereka juga tidak setuju ya. Sama seperti itu. Terima kasih Pak Agus Ibrahim. Terima kasih. Oke, kita kasih naik ada Daeng Bombong. Oke, Daeng Bombong. Ya, selamat malam Daeng Bombong. Bombong. Ya, Daeng, silahkan nyalakan kamera Anda. Iya, oke Bang Edis, malam. Ya. Kok gelap-gelapan, Bang? Enggak gelap, Bang. Cuma hitam saya orangnya. Baik. Sama, Bang. Oke. Bang ini manggilnya apa? Daeng ya, Daeng. Anda ini muslimah ya. Kalau dari namanya ini pasti Anda Bugis ini, betul? Makassar. Ya, Muslim. Ya, gimana Bang? Sudah lama nonton Edis TV? Sudah lama nonton Edis TV? Baru Bang. Baru belajar juga ini Bang. Baru belajar. Ya. Apa yang mau Anda bahas nih Bang? Silakan. Anda mau bahas apa? Bang, saya mau bahas ini Bang tentang kekristenan Bang. Di Kristen kan tertuliskan di situ mengatakan Anda meyakini di situ Yesus adalah Tuhan Bang.
Teman-teman Kristen, kalian sudah menyaksikan bagaimana temanya orang Islam tidak ada selain daripada itu? Iya. Bang, Tidak. masalah kata Di dalam Tuhan, logika Yesus saya gini, adalah Bang, ya. Tuhan, Gini, Bang. Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Sudah sebulan suntuk kami bahas, Bang. Masa mau ditanya lagi, Bang? Saya cuma bertanya sama Abang. Yesus itu Tuhan ya, Bang. Iya, Bang. Itu sudah kita bahas lama. Sebulan kita bahas di sini. Iya, saya kan baru, Bang, orang awan, orang nggak tahu masalah tentang itu, Bang. Ya, Kan, coba Bang, si dari sini Anu orangnya pindah dulu gaduh, kamera Anda biar lebih terang. Masalahnya gelap gulita. Jangan ngelawan, jangan ngelawan, No, 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 Anu, no, no, jangan no. ngelawan cahaya. warnanya hitam. Itu kan keren. Kemana bajumu, Bang? Silakan, Bang. Ya, kemana bajumu pergi? Nggak usah pakai baju, Bang. Gak usah pakai baju. Nggak ada baju tuh, Bang. Saya masuk, Bang. Ya sudah, baiklah. Kau punya baju sebenarnya. Kau jangan bilang gak punya baju. Cuman kau malas pakai baju. Gimana? Ada Apa merasakan cuacanya pertanyaanmu? panas. Pertanyaanmu apa? Di dalam, Abang kan meyakini, di dalam kan Anda meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Ya, Bang, ya? Terus? Tapi kenapa Yesus bisa berdoa, Bang, kepada Tuhan? Ya karena Yesus bukan berdoa kepada dirinya sendiri. Harusnya Yesus itu berdoa kepada dirinya sendiri, Bang, karena dia adalah seorang Tuhan, dia Kok adalah Sang maksa? Pencipta, dia adalah yang kuasa. Kenapa Anda maksa? Nggak maksa, Bang, saya cuma bertanya. Nggak maksa, Bang, saya cuma bertanya sama Abang. Iya karena Yesus tidak Seharusnya berdoa kalau kita kepada berpikir dirinya secara sendiri. logika, Bang, ya, kok ada Tuhan, ya seharusnya dia berdoa pada dirinya sendiri karena dia adalah Ada Tuhan. Tuhan Sembahan berdoa Abang. kepada Tuhan. Baik. Ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bang, kalau misalnya nanti saya tunjukkan di dalam Quran ada Tuhan berdoa kepada Tuhan gimana? Malah ada Saya Tuhan nggak mau berdoa jalannya kepada ke Muhammad Al-Quran gimana? dulu, Bang, saya jalannya ke Abang. Saya ini kan Jangan, menggunakan dulu, logika karena itu Anda Kristen, Bang. untuk menjawab pertanyaan Anda. Tanya Abang di mana? Oke, baik. Tidak Am- ada. Baik, saya ikuti. Ada Tuhan berdoa kepada Silakan, Tuhan Bang. gimana ini? Tidak masuk akal ini saudara-saudara. Baik. Yesus berdoa. Baik. Yesus berdoa, Bang. Baik, katanya tidak masuk akal teman-teman, nggak apa-apa ya. Kita akan tunjukkan Iya, kan apakah selama dia ini- masih selama mempunyai ini akal Abang- yang sama ketika kita membaca Al-Quran ya. Baik. Saya tunjukkan Bang ya. Al-Quran dulu, Bang. Kita larinya ke Bible. Kenapa larinya ke Al-Quran? Masa Ya Tuhan berdoa ke Tuhan? sudah, kan menurut Anda tidak Loh, masuk akal. Kan tidak masuk Loh, akal justru kan? masukkan di akal saya agar saya bisa mengikuti Bang Edis. Loh, Masukkan di akal saya, ini Bang. saya sedang menjawab gimana? Kalau ada Tuhan berdoa kepada Tuhan berarti jawabnya tidak masuk gimana, akal Bang? menurut Jawabnya Anda, gimana? betul? Betul. Kalau misalnya ada Tuhan berdoa kepada manusia gimana? Masuk akal nggak? Bang, Au, tidak membacakan kan? Kenapa Anda tidak konsisten dengan perkataan Saya Anda? membacakan Bible Abang loh. Anda konsisten dulu. Iya. Abang konsisten Anda dulu. sudah Bible mengemukakan Abang. argumen Anda. Lagi. Ada Tuhan Lagi. berdoa Al-Quran kepada lagi. Tuhan. Berarti itu tidak masuk akal. Oke? Sebenarnya Abang ini nggak mau bahas Bible Abang. Maunya larinya ke Quran. Mau, Yang kenapa bakal tidak mengatakan, mau? Kan sudah saya Oh, bilang iya. menurut akal Anda itu tidak masuk akal, betul? Larinya. Masukkan dulu di akal Abang. Gimana sih? Bicarakan dulu di ini? akal Abang. Apakah Tuhan bisa menyembah kepada Tuhan? Baik. Sudah? Apakah saya bisa Ya. bicara Masukkan atau saya ke nggak boleh saya, Bang. bicara? Silakan Bang berbicara Bang Edis. Baik. Jadi begini, menurut Anda tidak masuk akal Tuhan berdoa kepada Tuhan, betul? Saya mengatakan iya. Oke. Kalau Tuhan berdoa kepada manusia, masuk akal nggak? Jangan larinya ke Al-Quran. Nah, Anda nah, membacakan salawat. Berarti
Anda tidak waras lagi. Gimana? Gimana? Sungguh nekat yangnya. Ini kalau memang dia jangan tertawa Bang Edis, jangan mempermalukan diri Anda. Kan tidak, saya tidak mempermalukan. Apanya mempermalukan? Oh, justru itu Anda harus menjawab dengan dalil di Bibel Abang. Iya, dalilnya sudah saya bacakan. Karena Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Dan Bapa di surga itu bukan dirinya Yesus sendiri. Jadi tidak ada Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri. Nggak ada begitu. Gimana? Baca dulu di Bibel Abang, baru sebentar kalau selesai Anda membicarakan tentang itu Bang, Anda lari Al-Quran. Sudah saya baca. Di mana Bang? Di mana? Yang Anda tidak jelas itu di bagian mana coba? Di bagian mana yang Anda nggak jelas? Yang jelasnya begini Bang. Yesus kalian anggap seorang Tuhan. Betul. Sedangkan Yesus berdoa kepada Bapa. Betul. Salahnya di mana? Sebagai Anda mengatakan dia adalah Tuhan. Salahnya dia, Bang. Anda menuhankan dia, terus dia Abang Yesus menuhankan dirinya sendiri.